Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Revano Arya Saputra dengan NIM 312010461. Saya dari kelas TI 20 RPL 1. Jadi saya akan menjelaskan tentang dari mata kuliah Data Warehouse yang diampu oleh Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom, Enkom. Selanjutnya di sini ada pendekatan pengembangan data warehouse, lanjutan analisis kebutuhan data warehouse. Pertama ada konstruksi DW. Konstruksi DW dimulai dengan instalasi hardware dan software. Entah itu DBMS, software ETL, dan juga software lainnya yang diperlukan. Kemudian, membuat database DW dengan menjalankan DDL dari Persikal Data Model. Setelah sumber data dari database DW siap terkoneksi dengan tools ETL, maka pembuatan job ETL dilakukan dan diproses untuk mentransformasi dan memindah data yang diperlukan dari sumber data ke database DW. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan physical data model. Yang pertama itu ada database partition group, yang kedua itu ada buffer pool and table space, yang ketiga ada table, yang keempat ada indexes, yang kelima ada rank partition table, yang keenam ada multidimensional clustering atau biasa disebut MDO table, yang terakhir ada materialized query tables atau juga MQT. Selanjutnya itu ada implementasi untuk mendevelopment DW. Setelah konstruksi DW telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan DW pada organisasi atau perusahaan yang di deployment. Pada tahap deployment yang dilakukan adalah load data pada database DW pada pertama kalinya pada lingkungan bisnis atau juga initial data loads. Membuat tampilan dashboard yang dipakai pengguna DW untuk mendapatkan informasi bisnis, melakukan pengujian user acceptance test atau juga UAT, melakukan pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem DW, dan menyediakan fitur backup, recovery, dan security. Selanjutnya ada pemeliharaan DW. Pada fase pemeliharaan DW, yang perlu dilakukan adalah melakukan monitoring terhadap sistem DW yang sedang berjalan, penyesuaian kerja, atau juga performance tuning, basis data secara berkesinambungan, serta dukungan dan pelatihan terhadap penggunaan sistem DW jika diperlukan. Dan terakhir itu ada pengelolaan sistem DW. Sebenarnya pemeliharaan DW data diserahkan kepada Departemen Teknologi Informasi dalam internal perusahaan setelah kontrak. Selanjutnya ada analisis data dan kebutuhan data warehouse granularity. Granularity adalah level detail atau juga ringkasan summarization dari sebuah unit data DW. Level granularity dikatakan tinggi jika tingkat ringkasan data tinggi. Jika tingkatan data tinggi, level granularity dikatakan rendah jika unit data berada tingkat unit data yang sangat detail. Contoh, pendefinisian level granularity, di mana granularity dikatakan rendah ketika DW menyimpan data detail dari panggilan telepon yang dilakukan seorang pelanggan dalam 1 bulan. Dan level granularity dikatakan tinggi ketika DW menyimpan data ringkasan dari jumlah panggilan telepon yang dilakukan seorang pelanggan dalam 1 bulan. Selanjutnya ada data multidimensi. Data multidimensi itu data warehouse dapat digunakan untuk menganalisis bisnis secara multidimensial. Adalah data berupa fakta yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dimensi sehingga dapat menjadi informasi yang berguna untuk bisnis. Contoh analisis hasil penjualan secara multidimensi, di mana jumlah penjualan dapat dianalisis dalam berbagai sudut pandang, mulai dari dimensi ke dimensi produk, waktu, dan juga wilayah penjualan. Selanjutnya ada 2 jenis fakta dan dimensi pada data warehouse. Yang mana fakta adalah ukuran dari beberapa peristiwa seperti penjualan dan biasanya berupa angka. Len dan Politeni dan juga Mulyana menyebut fakta sebagai ukuran atau measurement, yaitu data bilangan yang terukur seperti kuantitas, harga, dan juga nilai rata-rata, jumlah, dan juga yang lain-lain sebagainya. Sehingga data fakta pada data warehouse biasanya memiliki data numerik, integer, dan juga desimal. Sedangkan untuk dimensi adalah kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi fakta seperti tanggal, lokasi, dan juga produk. Dikutip dari Land dan Continental,
Dimensi dapat berupa level atau juga hierarki. Saat dimensi waktu memiliki hierarki tahun, bulan, dan juga tanggal. Sedangkan hierarki akan disesuaikan dengan kebutuhan analisis data warehouse. Beberapa langkah definisi kebutuhan data warehouse. Yang pertama, identifikasi bisnis proses. Bisnis proses mewakili aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Bisnis proses biasanya dinyatakan dalam bentuk kata kerja seperti proses bisnis, pesanan, pembayaran, pengiriman, dan juga pengembalian barang dan sebagainya. Identifikasi proses bisnis memahami proses input, proses, dan juga output dari bisnis proses yang akan terlibat dalam proyek perencanaan proyek DW. Bisnis proses pasti berkaitan dengan pengukuran kinerja atau juga performance measurement yang menjadi acuan pendefinisan pengukuran fakta atau juga fact measurement pada DW, sehingga pada tahap analisis, kebutuhan disarankan lebih fokus ke proses bisnis daripada departemen agar informasi yang konsisten dapat diperoleh dengan baik. Selanjutnya ada menentukan level granularity, yaitu setelah memahami proses bisnis yang terlibat pada pengembangan DW, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan level granularity atau juga grain. Menentukan grain artinya menentukan dengan tepat level setiap dimensi yang merepresentasikan pengukuran fakta. Pada tahapan ini, analisis harus bisa menjawab pertanyaan sedetail apa data pengukuran fakta harus dibuat pada model dimensional. Dan selanjutnya ada mengidentifikasi dimensi. Penentuan dimensi berasal dari pernyataan bagaimana mendeskripsikan data hasil pengukuran proses bisnis. Dimensi wakil semua deskripsi yang mungkin ada dari data pengukuran fakta yang diinginkan. Dan yang terakhir itu ada mengidentifikasi fakta. Fakta ditentukan dengan menjawab pertanyaan apakah yang diukur oleh proses bisnis. Nah, yang terakhir metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara, yang kedua ada diskusi kelompok, yang ketiga ada studi dokumen, yang terakhir ada observasi. Tentunya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.